peserta workshop yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan selamat bahwa sampai hari ini Anda semua masih kokoh, masih kuat, masih bisa teguh untuk terus menyelesaikan perkuliahan pada program Magister Manajemen ini. Berarti sekarang sudah memasuki tahap keempat. Sering di kelas saya ucapkan masuk bersama-sama, keluar bersama-sama. Inilah yang kita harapkan. Jadi artinya tidak ada kawan-kawan kita yang tinggal di semester ini juga gitu loh. Harapan kita nanti dalam proses penyusunan ini semua nanti akan dapat menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan penulisan tesisnya dengan sebaik-baiknya, berkualitas di bawah bimbingan para pembimbing, bapak-bapak dosen Anda sudah kenal juga, dan manfaatkanlah pembimbingan itu dengan sebaik-baiknya, baik pembimbingan melalui tatap muka langsung ataupun pembimbingan melalui online atau melalui email ya, agar kiranya mahasiswa dapat memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta workshop yang saya hormati, Recording in progress. Workshop ini adalah satu rangkaian dalam rangka selain mempersiapkan untuk penulisan tugas akhir, juga dia adalah bernilai mata kuliah. Ya, jadi ada nilai mata kuliah seminar yang SKS-nya kalau tidak salah itu 4 SKS, ya, 3 atau 4 SKS, saya beritahu, tolong dikoreksi saya. Ya, artinya 3 SKS Pak. 3 SKS. Nah, jadi 3 SKS nilainya. Oleh karena itu pelaksanaan workshop ini hendaknya diikuti dengan baik sampai akhir, karena dia juga dinilai. Ya, timnya Bu Rita itu kan menilai semua. Ya, kemudian manfaatkan kesempatan untuk hari ini bertanya dengan luas. Ya, karena waktu kita setiap penyaji akan diberikan waktu 2 jam untuk bisa menyampaikan materi sekaligus tanya jawab begitu ya. Oleh karena bapak-bapak, ibu-ibu, gunakan kesempatan ini ya dengan baik, sehingga setelah ini Anda seharusnya sudah siap gitu untuk melakukan penulisan ya, mempersiapkan proposal. Dan tahapannya nanti kita akan jelaskan, saya akan coba buka juga di sesi ini. Izin Pak, izin Pak, mohon izin Pak. Sebentar, saya masih membuka acara, nanti tanya jawabnya. Saya nggak bisa hadir full Pak, karena ada kegiatan BIMTEK dari kantor di posisi sekarang di Jakarta. Mohon izin Pak, mohon petunjuknya. Ya, nanti hubungi Ibu Rita langsung di WA-nya. Siap, makasih Bapak. Selanjutnya, ada beberapa hal memang di dalam workshop kali ini yang perlu saya sampaikan ya. Mungkin para mahasiswa semua sudah menerima ya lembar tahapan dalam rangka workshop ini, dalam rangka dalam rangka proses penulisan tesis dari awal sampai dengan akhir ya, sampai dengan akhir ditulisnya sampai ujian tesis ya. Kalau saya lihat kemarin disusun itu lebih kurang 10 minggu ya, berarti 10 minggu itu sekitar 2,5 bulan ya. Nah, kemudian ada waktu 2 bulan setelah ujian itu akan memperbaiki tesis ya. Sebentar saya coba buka ininya ya. Nggak bisa kelihatan karena Anda sudah punya, mungkin Anda bisa buka ya. Itu ada tahapan, ada semacam flowchart ya, flowchart kapan mulai pembimbingan sampai nanti terakhir itu adalah ujian tesis. Habis itu waktu 2 bulan untuk memperbaiki tesisnya. Jadi kalau dihitung-hitung ya, kalau kita mulai nanti di November ini akhir Oktober atau awal November ya. Nah, itu artinya nanti November, Desember, Januari itu Anda seharusnya semua sudah bisa ikut ujian.
asal semua tahapan itu dilalui dengan baik, karena pernyataan atau persetujuan apakah Anda bisa mengikuti ujian atau tidak itu sangat tergantung atau ada kewenangan dari dosen pembimbing Anda. Oleh karena itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dilalui ketika Anda ingin dinyatakan sudah bisa mengikuti ujian, baik itu proposal maupun ujian akhir atau ujian tesis, ya. Nah, saya mulai dengan proposal, ya. Tanggal 30 atau 31. Tanggal 30 mungkin selama 3 hari kita akan melakukan pembimbingan secara umum, ya. Pembimbingan secara umum artinya pada hari itu bimbingan awal dalam rangka mengklirkan, ya, topik yang akan diangkat di dalam tesis, bagaimana perumusan masalahnya, ya, dan selanjutnya juga membuat struktur proposal sesuai dengan petunjuk buku pedoman petunjuk yang ada di Studi Pancasila. Ya. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan kembali, ya, agar semua hendaknya mempunyai buku pedoman penulisan tesis Studi Pancasila khusus, jadi bukan yang ngambil dari kampus lain, khusus kampus kita, ya, khusus kampus kita itu agar semua dimiliki. Nah, oleh karena itu dan bukan hanya dimiliki, ya, jangan dijadikan bantal tidur, tapi dibaca dengan baik, ya. Karena kemarin saya sudah menerima beberapa draft, saya lihat masih ada model yang nggak tahu ngikuti waktu skripsi kah atau mungkin ngambil dari kampus lain kah polanya, sehingga tidak sama dengan kita. Di dalam buku pedoman itu sudah sangat jelas, ya, dari bab 1 sampai bab 5, bab 6 itu, jadi dari bab 1 sampai 4 itu proposal isinya, 5-6 itu isinya nanti tambahnya tesis, ya. Itu sudah sangat jelas apa yang harus Anda buat di dalam menuliskan itu. Di sana sudah ada penjelasannya, ya. Nah, karena itu dibaca dengan baik, dipahami, ya, sehingga polanya bisa diikuti. Karena dengan begitu mengurangi beban kami para pembimbing, karena harus mengawasi juga tata tulis, ya, outline-nya, repot kalau sampai harus mengurusnya gitu, karena Anda S2 gitu loh. Satu. Jadi agar pedoman itu dipahami dengan baik sehingga Anda semua bisa nanti menuliskan sesuai dengan pedoman, sehingga kita tidak bicara lagi tentang struktur penulisan. Lebih banyak kita berdiskusi tentang materi isi daripada proposal atau tesis itu. Akan lebih tajam kita nanti di sana mendalami, sehingga harapannya ke depan, harapan setelah itu ditosis, tesis itu menjadi lebih berkualitas. Itu yang pertama, ya. Kemudian ada beberapa perubahan, ada beberapa peningkatan di dalam proses kali ini, proses tesis kali ini, ya. Ini Anda yang pertama, yaitu ada tahapan, nanti saya lupa nomor berapa tahapannya, tapi di tahapan itu ada tahapan namanya Turnitin, ya. Turnitin itu adalah Anda harus lolos Turnitin itu, ya. Jadi Turnitin itu adalah aplikasi yang bisa mengoreksi, mencek, ya, tingkat kesamaan atau similarity tulisan Anda dengan tulisan orang lain. Jadi dalam hal ini tujuannya adalah untuk mengurangi besarnya plagiasi dari tulisan Anda. Yang diharapkan adalah Anda semaksimal mungkin mampu mengeluarkan pemikiran Anda dengan gaya dan tulisan Anda sendiri. Boleh mensipir dari pendapat orang lain, boleh mensipir dari temuan penelitian orang lain, dan ada tata cara harus menulisnya. Kemudian juga ada batasan berapa persen Anda boleh mensipir dari orang lain. Apalagi, ya, mengcopy paste. Ini pengalaman sudah banyak saya temukan, ya. Tulisan orang copy paste persis semua, khususnya yang biasa terjadi pada bab 2.
tentang kajian teorinya, kajian teoritisnya. Kebetulan sama, kopi semua pindah ke tempat kita. Itu oleh Turnitin nanti akan ditolak. Nah, oleh karena itu saya berharap marilah kita menulis dengan pemikiran kita, dengan mempertimbangkan, dengan menerima masukan dari tulisan-tulisan orang lain, kemudian kita sintesakan sehingga bisa menghasilkan tulisan kita secara originalitas. Ya. Itu yang diharapkan. Jadi ada tahapan itu sekarang, dan itu nanti pembimbing akan menyatakan Anda bisa ikut ujian setelah dinyatakan lulus pemeriksaan Turnitin itu tadi. Ada batasan yang diterapkan nanti di dalam Turnitisan itu, berapa persen yang tolerir kesamaannya dengan tulisan orang lain. Ya. Itu yang kali ini ya, yang harapannya adalah ada beberapa peningkatan dalam rangka kualitas penulisan tesis ya, Bapak Ibu kali ini. Ya. Dan yang kedua yang ingin saya tekankan adalah bahwa tesis ini adalah karya terbaik Anda. Anda harus sadari itu. Itulah karya terbaik Anda setelah Anda mengikuti 4 semester pendidikan di program Magister Manajemen Sri Pancasila ini. Jadi sebagai karya terbaik tentunya Anda harus bisa menyajikannya dengan baik, berkualitas, dan dapat mempertahankannya, dapat menjelaskannya sebagai temuan-temuan penelitian Anda. Jadi bukan hanya sekedar tulisan dalam rangka memenuhi syarat agar mendapatkan gelar magister pendidikan. Bukan itu saja. Ya. Terlebih lagi apabila Anda bisa menulisnya, kemudian nanti karena kebanyakan dari Anda semua adalah pegawai, apakah swasta, apakah ASN, maka tulisan itu hendaknya sebisa-bisanya bisa menjadi awal dari sebuah penelitian Anda nanti di tempat bekerja. Jadi bisa lebih dikembangkan lagi, sehingga itu juga bisa menjadi proyek Anda begitu ya di dalam pekerjaan Anda. Ya tentunya harus diusulkan melalui satu tahapan-tahapan bagaimana sebuah proyek yang bisa disetujui di dalam instansi Anda. Ya. Tapi artinya ketika tulisan itu sebagai modal dasar, setidaknya punya kemampuan menulis itu yang dapat dicapai. Kemudian yang kedua, apalagi apabila topik penulisan itu relevan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi di tempat bekerja Anda, maka dia bisa dijadikan sebagai tulisan awal dalam rangka melakukan penelitian lebih jauh untuk bisa menghasilkan sebuah karya penelitian yang bermanfaat bagi kantor ataupun tempat Anda bekerja. Itulah harapan kita, sehingga kesempatan pada hari ini bisa dijadikan sebagai awal dalam rangka mempersiapkan diri untuk bisa melakukan penulisan tugas akhir berupa tesis dengan sebaik-baiknya. Itu yang kita harapkan pada kesempatan ini. Nah, oleh karena itu tadi saya berharap bisa diikuti dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan ini selain untuk menyelenggarakan mata kuliah seminar ya, workshop itu tadi, juga dia adalah memberikan bekal atau membekali Anda dengan pengetahuan, keterampilan penulisan untuk bisa melakukan sebuah penelitian baik untuk menyelesaikan tugas akhir maupun di dalam rangka penelitian di masa-masa yang akan datang. Itu yang kami harapkan. Nah, selanjutnya tadi seperti awal sudah saya sampaikan, manfaatkanlah kesempatan pembimbingan, karena di dalam misalnya mulai dari tanggal 30 Oktober bimbingan pertama sampai dengan awal Anda ujian proposal, itu setidaknya Anda sudah bisa melakukan 3 kali pembimbingan ya. 3 kali pembimbingan. Oleh karena itu manfaatkan dengan baik ya, berkomunikasi dengan dosen pembimbing Anda bagaimana cara pembimbingannya, apakah by email ya, online ataukah dengan tatap muka ya.
Kalau dengan saya mungkin kebanyakan nanti akan banyak by email karena saya jarang di Banjarmasin. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian ada waktu lagi nanti setelah ujian proposal Anda akan melakukan perbaikan-perbaikan, akan melanjutkan penulisan sampai dengan nanti adalah tahapan penelitian. Melakukan penelitian, oleh karena itu juga dalam melakukan penelitian Anda juga dibekali nanti dengan metodologi penelitian terkait dengan bagaimana melakukan analisis. Tolong Sri Yunda Paramita, mikrofonnya di mute. Nah, yang kedua adalah tadi ya, waktu pembimbingan itu cukup panjang sebetulnya, namun dimanfaatkan. Jangan model apa ya, saya hari ini masih mengalami bimbingan yang lalu, mengambil waktu masa-masa akhir, jadi udah hampir ujian baru menyerahkan gitu loh. Itu bukan cara yang baik gitu, karena bagi kami khususnya kalau saya, apapun waktunya mepet tetap akan saya periksa dengan sebaik-baiknya gitu loh. Jadi tidak akan memepetkan waktu itu akan menyelamatkan Anda, tidak. Kalau tidak Anda selamat di dalam proposal, pasti tesisnya keteteran nanti. Karena akan terulang lagi, akan dibahas lagi ke belakang. Karena waktu tidak memungkinkan, maka akan dibahas lagi ke belakang. Jadi oleh karena itu, pada tahapan proposal, selesaikanlah tahapan proposal ini dengan sebaik-baiknya, dengan pembimbingan yang sebaik-baiknya, sehingga hasil itu akan menghasilkan persetujuan oleh pembimbing bahwa Anda bisa diujikan. Nah, setelah diujikan, perbaikan sedikit-sedikit lagi biasanya, maka tahapan berikutnya adalah penelitian. Jadi tahapan berikutnya setelah masa penelitian kemudian ujian tesis, itu tidak lagi balik ke bab 1 sampai bab 4 lagi, karena itu sudah clear. Kita akan bahas bab 5, bab 6-nya tentang hasil penelitian dan pembahasan sampai kesimpulan. Jadi mestinya kalau tahapan itu dijalani dengan baik, 10 uji minggu, insya Allah semua akan bisa selesai. Nah, tentang apa, bagaimana tahapan menulis pemilih fenomena, oke, nanti kita akan bahas setelah pembukaan ini. Nah, sekali lagi saya mengingatkan, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nggak usahlah berpikir-pikir nanti dekat-dekat hari aja lah mau dikumpulnya. Ya. Ini kan batasnya tanggal 25 ya, kalau tidak salah pengumpulan untuk draftnya ya. Di saya sudah ada beberapa orang ngirim ya, dan sudah saya koreksi masih bersifat umum ya, khususnya judul, topik itu masih sudah saya koreksi ada beberapa orang. Itu kesempatan cara yang baik untuk bisa memantapkan, sehingga pada saat ujian, pada saat pembimbingan, kita tidak lagi bicara tentang topik, kita tinggal bicara menyelesaikan materi itu, bagaimana menyajikan materi itu dengan baik ya. Dan bab di dalam tahapan pembimbingan awal ini yang krusial adalah mengupas bab 1 dengan baik, sehingga bagaimana menyajikan pertanyaan-pertanyaan penelitian, tujuan penelitian itu dengan baik ya, sesuai dengan kriteria pencapaian tujuan atau menyajikan tujuan penelitian dengan baik. Nah, itulah harapan kami pada hari ini. Semoga diikuti dengan baik dan bisa dijadikan persiapan, bisa dijadikan sebagai modal dalam rangka melaksanakan penulisan tugas akhir berupa tesis di Banjarmasin. Saya kira itu, saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan bahwa workshop metodologi penelitian pada tanggal 23 Oktober tahun 2021 saya nyatakan dibuka. Tok. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan tugas ini, dan khususnya tugas penulisan tugas akhir bagi Anda, dan menghasilkan sebuah tulisan yang bermutu dan bermanfaat bagi Anda pribadi, bagi lingkungan Anda, bagi pekerjaan Anda dan dinas Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.